Struktur sel biologi. Sel merupakan unit terkecil dari suatu organisme. Semua jenis sel memiliki 3 kesamaan. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma dengan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi genetik sel. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang mencakup nukleus dan bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel kompleks yang lebih maju seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau organel tertutup membran. Mereka memang memiliki materi genetik, tetapi tidak terkandung dalam nukleus. Sel prokariotik disebut sebagai organisme uniseluler, contohnya bakteri. Apa itu organel? Organel artinya organ terkecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki tugas unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan nukleus, pusat kendali sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA menentukan apa yang akan dilakukan sel dan bagaimana melakukannya. Kromatin yang kusut tersebar dari DNA yang ditemukan di dalam membran inti. Ketika sebuah sel siap untuk membelah, DNA mengembun menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Nukleus juga mengandung nukleolus, yang merupakan struktur tempat ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, mereka akan mensintesis atau membuat protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya mengapung di sitoplasma yang merupakan zat seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di dalam sitoplasma yang menempel pada retikulum endoplasma yang sering disingkat RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom. Retikulum endoplasma adalah lorong tertutup membran untuk mengangkut bahan-bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lain muncul dari retikulum endoplasma dalam vesikel kecil, di mana aparatus Golgi yang sering disebut badan Golgi menerimanya. Saat protein bergerak melalui badan Golgi, mereka kustomisasi menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk menambahkan bahan lain ke dalamnya seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan berbeda. Di sini, di sel tumbuhan ini, vakuola merupakan pusat penyimpanan air. Kembali ke sel hewan, terdapat organel yang disebut lisosom. Lisosom dari pengumpulan sampah mengambil bagian sel yang rusak atau aus. Mereka diisi dengan enzim yang memecah puing-puing seluler ini. Mitokondria adalah organel yang merupakan penghasil energi untuk sel hewan dan tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya melalui sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung berongga tipis.
Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotrofik, artinya mereka menangkap sinar matahari untuk energi, memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Warnanya hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel yang membentuk dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya dimiliki beberapa sel. Pada manusia misalnya, saluran pernafasan dilapisi dengan sel-sel yang memiliki silia. Ini adalah proyeksi seperti rambut mikroskopis yang dapat bergerak dalam gelombang. Fitur ini membantu menjebak partikel yang terhirup di udara dan mengeluarkannya saat Anda batuk. Fitur unik lainnya di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu sel bergerak atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Singkatnya, sel eukariotik adalah tumbuhan dan hewan dengan nukleus dan organel tertutup membran. Sedangkan sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa hal-hal tersebut. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, sel tumbuhan dan sel hewan memiliki mitokondria.